Dalam kitab jilid pertama, disebutkan bahwa insanul ma atau manusia air adalah makhluk laut yang mirip dengan manusia, hanya saja mereka memiliki ekor. Ada salah satu dari mereka yang konon pernah muncul di lautan sekitar Syam, yaitu wilayah Suriah dan sekitarnya. Mereka berwujud seperti manusia, berjenggot putih, dan dikenal oleh penduduk sekitar dengan nama Syaihul Bahr atau si kakek lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, benarkah Putri Duyung pernah disebutkan dalam kitab ulama? Salah satu makhluk mitologi yang diyakini mendiami lautan, yakni manusia setengah ikan atau biasa disebut Putri Duyung. Putri Duyung atau mermaid digambarkan sebagai seorang perempuan yang tubuh bagian bawahnya berwujud ikan. Tapi bagaimana jika makhluk ini menjadi topik pembahasan para ulama dalam kitab-kitab mereka? Apakah ini menunjukkan bahwa mermaid memang nyata? Legenda Putri Duyung yang tertua berasal dari Suriah, ribuan tahun sebelum era Masehi, melintasi berbagai peradaban dan budaya. Jadi sahabat kalbu, ada sebuah kisah seorang wanita bernama Dewi Atargatis, yang membunuh kekasihnya tanpa sengaja. Ia merasa sangat malu dan akhirnya terjun ke danau, untuk berubah menjadi ikan. Namun Dewi Atargatis gagal mengubah seluruh tubuhnya menjadi ikan, sehingga ia berwujud setengah manusia dan setengah ikan. Mermaid atau Putri Duyung, hanya dipercaya sebagai legenda dan mitos, makhluk ini tidak pernah dianggap sebagai makhluk yang nyata. Namun jika kita merujuk pada kitab-kitab ulama klasik, kita akan menemukan bahwa para ulama telah membahas tentang mermaid, yang seolah-olah menunjukkan bahwa makhluk ini ada. Selain dari mitosnya, ada juga beberapa laporan tentang penampakan mermaid di berbagai tempat di dunia. Beberapa contoh adalah catatan dari Christopher Columbus saat ia menjelajahi Laut Karibia, atau catatan dari Henry Hudson saat ia menjelajahi Laut Norwegia. Sahabat kalbu yang beriman, ternyata laporan tentang Putri Duyung juga terdapat di kitab-kitab para ulama, seperti yang ditulis dalam kitab Hayyah al-Hayawan pada abad ke-14 Masehi. Penulis kitab ini adalah Syekh Kamaluddin Ad-Darimi Asy-Syafi'i, seorang ulama ahli fikih yang bermazhab Syafi'i, namun lebih terkenal sebagai zoologis atau ahli kehewanan. Kitab ini berisi catatan tentang berbagai macam hewan, termasuk mermaid atau Putri Duyung, yang disebut dengan istilah insanul ma, atau manusia air. Dalam kitab jilid pertama, disebutkan bahwa insanul ma atau manusia air adalah makhluk laut yang mirip dengan manusia, hanya saja mereka memiliki ekor. Ada salah satu dari mereka yang konon pernah muncul di lautan sekitar Syam, yaitu wilayah Suriah dan sekitarnya. Mereka berwujud seperti manusia, berjenggot putih, dan dikenal oleh penduduk sekitar dengan nama Syaihul Bahr atau si kakek lautan. Mereka diyakini membawa keberkahan berupa kesuburan atau keberuntungan bagi yang melihatnya. Dalam kitab ini, duyung laki-laki juga disebut dengan nama Abu Mazinah dan dikatakan pernah terlihat di wilayah Mesir. Abu Mazinah adalah ikan yang berbentuk seperti laki-laki yang muncul di Laut Iskandaria, Burulus, dan Rashid. Ketiga wilayah ini berada di Mesir saat ini. Putri Duyung atau mermaid perempuan disebut dengan istilah Banaatul Emma, atau wanita air atau gadis air. Menurut Imam Ibnu Abil Asyates, gadis-gadis air adalah ikan dari lautan Romawi yang mirip dengan wanita. Mereka memiliki rambut terurai, kulit coklat kekuningan, buah dada dan alat kelamin wanita. Mereka berbahasa yang sulit dipahami dan sering tertawa riang. Deskripsi mermaid dalam kitab Hayyah al-Hayawan ini tidak menunjukkan bahwa makhluk ini ada secara nyata. Syekh Kamaluddin Ad-Darimi tidak mendeskripsikan makhluk-makhluk ini dari pengamatan sendiri. Ia tidak pernah melihatnya secara langsung, melainkan ia menulis deskripsi makhluk itu dari laporan-laporan masyarakat dan narasi yang ia kutip dari kitab Al-Qazwaini. Al-Qazwaini adalah penulis kitab Az-Zaibat Makhlukhat, yang menjadi sumber penjelasan Al-Qazwaini yang ia kutip dalam kitabnya. Kitab Az-Zaibat Makhlukhat adalah kitab hayali atau fantasi yang berisi ensiklopedia hewan, termasuk hewan-hewan fiktif dan mitologis. Pada zaman itu, ilmu zoologi atau kehewanan belum berkembang, sehingga belum bisa membedakan mana hewan yang mitos dan mana yang nyata.
Pada abad ke-14 Masehi, ensiklopedia hewan masih mencampur adukan antara mitos dan realita. Dalam kitab Hayah Al-Hayawan, penulis hanya mendokumentasikan laporan-laporan orang tentang keberadaan dan penampakan mermaid. Makhluk mermaid tidak hanya dibahas dalam kitab ensiklopedia hewan, tetapi juga dalam kitab-kitab fikih, seperti kitab Az-Zuibah Az-Zakarni. Para ulama tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui keberadaan atau ketiadaan jenis hewan tertentu pada masa lalu. Tugas mereka hanya memberikan fatwa berdasarkan hukum Islam, jika ditanya oleh masyarakat, tanpa memperhatikan realitas makhluk tersebut. Ulama hanya menelah persoalan dari sudut pandang hukum, sehingga mereka membuat asumsi seadanya dan menarik kesimpulan. Sebagai contoh, dalam kitab Ajaibah Al-Zahrani, ada pertanyaan tentang status putri duyung jika dinikahi oleh manusia, dan apakah mereka akan bersatu di surga. Jawaban ulama adalah putri duyung atau mermaid, adalah termasuk binatang, sehingga haram untuk dinikahi. Barang siapa yang berzina dengan putri duyung, maka ia harus dihukum sesuai dengan hukum takzir, karena ia telah melakukan perbuatan keji. Di akhirat, putri duyung akan hancur menjadi debu, sama seperti binatang-binatang lain. Ulama tidak menetapkan atau menjamin keberadaan atau ketiadaan putri duyung. Mereka hanya menjawab pertanyaan berdasarkan hukum syara. Jika memang ada makhluk seperti putri duyung, maka ia pasti bukan termasuk manusia, melainkan binatang. Ulama membahas putri duyung atau mermaid di kitab-kitab mereka, bukan karena mereka yakin makhluk itu ada, atau pernah dilihat oleh mereka. Mereka hanya menjawab pertanyaan yang mungkin muncul, tentang hewan air yang bentuknya mirip manusia itu. Mereka sepakat bahwa putri duyung adalah binatang, bukan manusia. Jadi, tidak ada masalah jika kita percaya bahwa makhluk itu ada, asalkan kita tidak mengaitkannya dengan masalah iman dan akidah. Dan itulah kisah dari kebenaran putri duyung yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.